narkoba yang ditanam itu dipakai buat bahan makanan di warung makan. Assalamualaikum teman-teman. Nah, kali ini saya ingin menyampaikan berita yang kemarin sempat trending di Korea yang berkaitan dengan warga negara asing, tapi kali ini berkaitan dengan warga negara Korea yang warga negara Thailand yang berstatus Bulpop Cheryu, Bulpop Cherryuja atau pekerja ilegal ya teman-teman. Nah, di sini itu judul beritanya dikutip dari wartawan Kim Dong Sugija dari berita harian News One. 필리핀 상습 투약 대마를 식재료로 사용하기도 12명 성지. Jadi sudah ditangkap 12 orang yang telah menggunakan sabu-sabu dan juga ganja sebagai bahan makanan ya teman-teman. Kurang lebih highlight berita utamanya itu seperti itu. Nah, di sini dijelaskan bahwa saya coba rangkum beritanya saja ya teman-teman. Nah, di sini warga negara Thailandnya itu berusia 30 tahun ditangkap bersama 12 orang lainnya dengan tuduhan penyalahgunaan bahan-bahan narkoba, ganja, dan sejenisnya ya teman-teman. Nah, si A ini disamarkannya A씨 등은 지난해 10월부터 이달까지 마약 밀수 공급 체킨으로부터 필리핀과 대마 등을 매수해 판매하거나 투약한 혐의다. Jadi si A ini dicurigai dia sudah menjual terus juga membeli narkoba dan juga sabu-sabu dari penyuplainya. Jadi si A ini merupakan penyuplai yang membeli dan juga menjual narkoba ini dari tahun lalu sampai bulan 10 kemarin ya teman-teman. Jinane dari bulan 10 tahun lalu sampai dengan bulan ini. Dari ditangkapnya si tersangka si A ini. Nah, si A ini ternyata 이들은 각 2013년 이후 이천공 항알동에 관광 목적으로 입국한 뒤 전남 지역 양식장 등에서 일을 하며 심야 시간 필리핀을 상습적으로 투약한 것으로 조사됐다. Nah, jadi setelah diperiksa itu, setelah diselidiki oleh pihak kepolisian, si A ini masuk ke Korea itu pada tahun 2013 melalui terminal Incheon dengan tujuan wisata. Jadi dia ini visanya visa turis lalu bekerja ilegal di Yangtze-Kiang ya teman-teman, pertanian. Nah, ternyata di Yangtze-Kiang ini si A ini juga menanam narkoba teman-teman secara diam-diam. Lalu di berita utamanya, silakan teman-teman boleh baca beritanya sendiri, boleh artikan sendiri. Kalau barangkali saya salah, teman-teman silakan dikoreksi lagi. Nah, yang mengerikannya di sini teman-teman ya. 또 양식장 주변 해안가 습지에 천여 명이 동시에 흡연할 수 있는 양의 대마를 몰래 재배해 흡연한 것으로 파악됐다. 일부는 태국 음식 국물 요리에 대마를 식재료로 사용한 것으로 드러났다. Jadi kurang lebih ini artinya kalau disimpulkan, jadi narkoba yang ditanam itu dipakai buat bahan makanan di warung makan Thailand teman-teman. Jadi saya juga pernah makan di warung Thailand. Nah, dengar berita ini takut juga ya teman-teman, karena narkoba itu kan punya efek kecanduan ya, sangsep jokro, punya efek kecanduan. Jadi kalau ditanamkan narkoba di bahan makanan mungkin pelanggan itu jadi kecanduan. Karena di sini secara sengaja ilbunen tegu gemsik gumbul yorie, jadi dipakai buat makanan berkuah, makanan Thailand. Dan juga di tepi-tepi pantainya di sini, di sekitar pantainya itu yang Sigjang, Jubion, Heangga, Sebjie, di lahan basahnya itu ada tanaman narkoba lagi yang bisa dihisap oleh 1.000 orang teman-teman. Jadi lumayan mengerikan. Nah, jadi kurang lebih beritanya itu seperti ini. Mohon maaf kalau saya masih banyak kekurangan dalam menyampaikannya. Untuk berita utamanya, teman-teman boleh lihat sendiri. Nanti saya akan tampilkan screenshotannya. Atau mungkin teman-teman juga boleh mengunjungi Facebook-nya Mbak Rimali langsung ya untuk lebih jelasnya. Saya hanya menyampaikan berita yang menurut saya ini perlu disampaikan. Nah, sebenarnya di Korea sendiri mengenai obat-obatan terlarang itu lumayan gampang didapatkan ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman semuanya yang masih proses untuk kerja ke Korea ataupun yang sudah berada di Korea Selatan, hati-hati dalam memilih pergaulan ya teman-teman. Karena barang narkoba itu lumayan berbahaya, jangan sampai teman-teman
tujuannya dari rumah itu bekerja, jangan sampai tertangkap gara-gara masalah ini. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan beritanya dari News One terkait dengan pekerja asing ilegal yang menanam, menghisap, dan juga mengedarkan serta menyelundupkan narkoba dari tahun 2013. Yang awalnya si A ini, orang Thailand ini, pergi ke Korea itu dengan tujuan visa turis, tapi dari sininya bekerja ilegal di Yang Xinjiang. Nah, sekian dulu berita yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu di berita update lainnya mengenai Korea. Assalamualaikum.